Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan jalan-jalan ke daerah Jogosimo, Kecamatan Klirong, sebuah desa di Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yang posisinya paling ujung barat, paling selatan di Kecamatan Klirong. Karena kita sudah berada. Saya barusan dari selatan, dari Pantai Kaliratu atau dari Pantai Kalibuntu. Seleweran kita menyeberangi CLSS. Kita permisi dulu ini sama bapak-bapak yang ada di sini. Kita masuk dari arah selatan dari CLSS ke arahnya ke utara ini ya. Sekarang saya ke utara melewati jalan desa ini. Jalan aspal yang sering dilalui oleh truk-truk pengangkut pasir. Inilah kondisi Jogosimo. Nanti yang akan kita tuju adalah pasar gula di daerah Jogosimo. Jadi Jogosimo ini memiliki pantai, jadi termasuk desa yang panjang, memanjang, membujur dari arah selatan ke utara. Ke utaranya ya sampai Jalan Daendeles, ke selatannya sampai ke laut selatan. Dan kita bisa saksikan di sini tentang kondisi perkampungan di Jogosimo memang masih relatif, karena ini daerah pesisir, relatif jarang ada rumahnya sangat jarang sekali. Pekarangan masih sangat banyak. Mungkin beberapa pemukiman penduduk warga mungkin ada yang mengumpul jadi satu ya, tidak tersebar seperti ini. Kita masih ke utara. Inilah kondisi perkampungan Jogosimo. Jogosimo itu berasal dari kata Jogo, menjaga, Simo itu macan. Jadi penjagaan terhadap macan, atau menjaga jangan sampai ada macan, atau macan yang menjaga perkampungan, walau alam. Kondisi jalannya seperti ini, jadi ya mungkin sekitar 60% ya rusak. Kita terus saja, masih jauh banget ini. Kita mau kemana? Kita masih ke utara. Kita ke utara tadi barusan dari pesisir pantai, dari Sungai Kaliratu. Di situ ada tulisannya Silver Queen. Iya, di pintu masuknya, di gerbangnya ada tulisannya Kaliratu Silver Queen. Padahal dulu warga menyebutnya Kalibuntu. Ini dirubah oleh Bapak Bupati sekitar beberapa tahun yang lalu. Di Kaliratu yang masuknya desa Jogosimo itu ada ya penangkaran penyu ya, pengembang biakan penyu. Kita masih memasuki lobah juga ini. Masih ada lobah sawah, perusahaan Palawija. Inilah kondisi pagi hari di lobah desa Jogosimo, karena desanya memang memanjang dari utara ke selatan. Beberapa desa memang bisa ditemui seperti ini, memanjang dari utara ke selatan. Tapi kalau barat desa ini tidak ya. Barat desa Jogosimo itu yang sebelah utaranya Ampel, sebelah selatannya Tegalretno ya. Jadi kalau ini kan Jogosimo memanjang dari utara. Jadi Jogosimo ini punya Pasar Bodo yang terletak di Jalan Daendeles. Ada Pasar Gula dulu ada Pasar Gula yang tinggal ya tahun 80-an 70-an. Pasar Gula ini terkenal karena bisa ini kita akan ke kiri ya, ke kiri. Ini ada perempatan ke kiri, aspal. Nah, ini kita lihat di samping kanan kiri tidak ada rumah di pinggir jalan. Jadi memang rumahnya agak jauh dari jalan, dan bisa dibayangkan betapa luasnya ya pekarangan yang masih kosong dan ditumbuhi oleh pohon kelapa. Kebanyakan memang pohon kelapa di sini untuk diambil niranya atau sajangnya, kemudian dibikin gula. Itu zaman dulu.
Dan orang-orang zaman dulu pada tahun 70-an, 80-an puncaknya di tahun-tahun itu ya. 90-an sudah mulai redup. 2000 sudah bubar pasarnya. Ya, seiring dengan ya tidak tahu kemajuan teknologi atau apa. Ya ini pasar gula. Jadi di Bojokosimo tuh kalau tidak salah ya, saya bisa nanti pernyataan saya mohon dikoreksi ya. Kalau tidak salah Jokosimo itu ada pasar gula dan ada pasar bodo. Beda ya, bisa dibedakan nanti. Kalau pasar gula ya hanya tempat penampungan gula, jadi warga-warga yang punya gula datang ke situ kemudian dibeli oleh pembeli. Ya, kemudian dari situ baru diangkat ke kota-kota gula saat itu ya. Sekarang karena mungkin pengrajin gulanya sudah tidak ada, orang yang deres juga sudah tidak ada, generasinya sudah tidak ada. Generasi apa? Generasi tukang deres. Ini kita masih berada di wilayah Jokosimo ke arah barat, belum sampai pasar gula. Nanti pasar gulanya ada di tengah-tengah situ ya. Yang sekarang sudah menjadi ya, mungkin karena namanya pasar gula itu nemplok ya, itu di perempatan masalahnya. Di perempatan, jadi yang dari desa Munggu, Tegalreto, Ampel juga dekat ke situ, yang dari desa Tanggulangan juga dekat di situ. Oke, enggak tahu kenapa dulu pasar gula kok ngumpulnya dulu di situ kenapa ya, enggak tahu juga, karena mungkin ya paling terbesar pengrajin gula ini ya di desa Jokosimo dan terkenal ini ya. Jokosimo itu terkenal. Masuknya kecamatan Klirong. Ya ini kanan kiri masih seperti ini ya, kalau bisa dibayangkan ini sudah di tahun 2023 ya guys. Kondisinya masih alami seperti ini. Masih alami. Oke, ya mohon maaf ini visualnya seperti ini karena memang saya harus pilih-pilih jalan. Ya kembali lagi ini di desa Jokosimo, kita berada di bekas X pasar gula ya. Pasar gula Jokosimo. Masuknya kecamatan Klirong, sebuah desa yang membujur dari arah utara selatan, dan Jokosimo punya pantai namanya Pantai Kaliratu, punya seleweran penampakan alamnya, seleweran jalannya ya, ada jalan CLSS juga, ada jalan Dendeles juga, dan punya pasar. Oke, kita sepertinya sudah mau hampir. Iya, ini di depan saya pasar. Dulu ini di sini. Di sebelah kanan ada pasar. Ini pasar gulanya dulu di sini ramai banget. Ini perempatannya. Ya, sekarang penampakannya sudah seperti ini. Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan zaman. Ya, jangankan pasar tradisional, pasar modern saja, mal-mal besar aja tutup. Ini pembataan. Iya. Oke, kita balik lagi. Nah, ini kawasan pasar gula kalau dari arah barat. Ini di sini nih. Ini di sini pasar gulanya. Sudah berapa tahun saya tidak ke sini ya. Dulu ya ramai. Ini di tahun ini sekarang di tanggal berapa saya ke sini, ini tanggal ya di bulan Desember, pertengahan Desember inilah. Sekarang ini video ini diambil di pertengahan Desember 2023. Inilah kondisi perempatan pasar gula Jokosimo, yang dimana di tahun puncaknya di tahun 70-80 ya, puncak kejayaan pasar gula ini, dan terkenal ya, truk-truk bawa kol truk itu bawa ke sini ngambilin gula tersebar, karena gulanya memang ya, ini namanya gula ya biasa, artinya ada yang kelas 1 dan ada yang kelas 2. Dan salah satu, kalau gula gemblung itu tidak dibuang begitu saja, tapi diambil atau dibeli murah oleh pabrik kecap yang ada di Kebumen, dan itu menjadi kekhasannya, cita rasa yang berbeda
salah satu kecap yang ada di Kebumen itu ya gara-gara ada gula gemblung ini, gula gemblung untuk campuran pembuatan kecap, yaitu yang menjadi khasan dari kecap yang ada di Kebumen, karena campurannya beda dengan gula-gula pabrik lainnya yang tidak ngerti, atau karena bahan baku gula gemblung itu tidak ada. Jadi memang gula gemblung ini sangat berpotensi membuat enaknya kecap, karena salah satunya kecap itu ada di Kebumen. Jadi salah satu produsen kecap itu salah satunya adalah Kebumen, dan bahannya selain kedelai itu adalah dicampur dengan gula gemblung. Konon ini yang membuat aroma khasannya itu beda dengan kecap-kecap lain. Ini konon loh ya, artinya harus perlu penyelidikan lagi. Oke, setelah dari Jogosimo kita ke barat, nanti kita melewati ini Dusun Ampel ya, Desa Ampel. Jadi Desa Ampel itu berada di baratnya Jogosimo, tetapi agak utara, bagian utara. Kalau gini, bayangannya kayak gini. Jadi kalau Desa Jogosimo dari utara ke selatan itu satu desa ya, sampai ke laut itu satu desa. Tapi kalau baratnya itu ya ada juga desa yang membujur dari utara ke selatan, tapi desa itu dibagi menjadi dua. Yang selatan itu Tegal Retno, yang utara Ampel. Baratnya Ampel juga sama. Baratnya Ampel juga ada desa yang membujur dari utara ke selatan. Yang paling selatan Karanggadung, yang utaranya Munggu gitu. Nah, baratnya Munggu nanti ada desa Karangrejo, yang struktur desanya, peta desanya itu sama dengan Jogosimo. Karangrejo yang kecamatan Petanan itu nanti struktur bentuk desanya, wilayahnya itu sama dengan Jogosimo. Jadi Karangrejo memiliki Dandeles juga sampai ngidul ke selatan sampai ke laut ya, ke laut. Jadi panjang. Kalau baratnya Karangrejo juga dibagi menjadi dua, yaitu Puliharjo yang utara, kemudian Sidoarjo yang selatan. Baratnya Karangrejo dan Sidoarjo itu ada desa Waluh yang membujur dari utara sampai ke selatan. Jadi desa Waluyorjo itu punya Dandeles, CLSS sampai pantai Samudra Hindia. Jadi beda-beda. Baratnya Waluyorjo itu ada desa, yang utara namanya Banjarjo, yang selatannya Surorejan. Jadi beda-beda. Nah, kemudian baratnya lagi Tambak Mulyo yang membujur dari utara sampai selatan memiliki pantai. Itu struktur desanya memang beda-beda kayak gitu. Ada yang satu larik dari utara sampai selatan satu desa. Ada yang utaranya desa tertentu, selatannya desa tertentu. Jadi tidak semua desa di pinggir pantai ini memiliki pantai selatan, tidak ya. Seperti Desa Ampel ini tidak punya pantai selatan, tidak, karena di selatannya Desa Ampel Sari ini adalah Desa Tegal Retno. Demikian juga Desa Munggu tidak punya pantai, tapi di selatannya Munggu ada Desa Karanggadung yang punya pantai. Oke, kita sedang melewati Desa Ampel Sari dan sedang memasuki Desa Munggu. Desa Munggu kecamatan Petanahan ya. Ampel Sari Munggu yang berada di selatan, berada di mana? Di baratnya Jogosimo, masuk ke kecamatan Petanahan. Kalau Jogosimo tadi yang ada pasar gulanya, bekas pasar gula Jogosimo Klirong, itu adalah desa Jogosimo, kecamatannya Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Oke, sepertinya kita sudah memasuki Desa Munggu. Kita terus. Saya tidak banyak men-spill Desa Ampel Sari ya dan Desa Munggu, karena memang pada kesempatan kali ini saya hanya mereview tentang kondisi pasar gula yang pernah jaya di tahun 70-an dan 80-an. Dan video ini diambil di pertengahan bulan Desember 2023.
Ya, kita sepertinya kalau tidak salah sudah memasuki Desa Munggu. Kita berada ke arah barat. Nanti ini barat sampai ke perempatan Masjid Munggu. Nah, di perempatan Masjid Munggu itu adalah jalan besar provinsi. Iya kan? Iya, jalan besar provinsi. Nah, ini sudah mendekati perempatan itu. Sayup-sayup ada kendaraan besar di depan sana. Nah, ini perempatan Masjid Munggu. Kalau ke kiri ke CLSS, kalau ke kanan ke Petanahan atau ke arah Guyangan. Kita langsung ke perempatan Kreweng ya. Kita ke arah utara ke Kreweng. Nah, ini setelah kita berada di Kreweng Munggu, ya, kita akan ke arah utara ke pasar. Ini jalan yang tadi dari perempatan Masjid Munggu ke utara. Sekarang sudah melewati jalan provinsi, jalan Guyangan nih. Tapi posisi berada di utara Desa Munggu dan sebentar lagi akan memasuki Desa Petanahan. Jalannya sudah halus. Dan ini kalau lurus ke utara akan sampai ke Guyangan. Guyangan kalau ke kiri ke Jakarta, kalau ke kanan ke Jogja. Inilah kota Petanahan. Terima kasih sudah menyaksikan ini. Oke, nanti lain waktu kita akan spill desa-desa lainnya yang kangen desa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.